Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang materi yang sebelumnya sudah disampaikan, akan tetapi melalui teks. Nah, sekarang saya akan menyampaikan dengan menggunakan video. Akan ada 4 materi yang saya bahas. Yang pertama, logika. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, flowchart. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menyusun flowchart pada kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, yang pertama, logika. Logika berasal dari bahasa Yunani logos, yang artinya hasil nalar. Nah, hasil nalar di sini dinyatakan dalam bahasa. Logika berfungsi untuk kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur. Contoh logika yang baik misalnya adalah ketika kalian menemukan dompet yang terjatuh di jalan, kalian bisa mengembalikan dompet tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, kamu bisa memposting dompet tersebut di media sosial, karena zaman ini zamannya netizen atau banyak orang yang berselancar di media sosial. Lalu yang kedua, kamu bisa membuka dompetnya, melihat alamatnya di KTP, lalu kamu dapat mengembalikan dompet tersebut sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP. Dari contoh berikut membuktikan bahwa manusia dapat berlogika secara benar dan baik. Akan tetapi jika dompetnya tidak dikembalikan, maka logika itu tidak baik atau tidak benar. Yang kedua, algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun secara logis sehingga tercapai suatu tujuan. Contoh yang sering kita temui algoritma adalah memasak mie instan. Lihat bungkus belakangnya, maka di sana terdapat cara memasak mie instan tersebut. Penulisan algoritma terdapat 3 jenis. Yang pertama, pseudocode atau kode semu, yang kedua, flowchart, dan yang ketiga, bahasa program. Jadi, algoritma dapat membentuk atau membuat suatu program yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kehidupan kita. Dan urutan untuk membuat program tersebut sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu pseudocode atau kode semu, di mana kode semu ini kamu menjelaskan program sesuai dengan bahasa manusia atau bahasa kita, sehingga si programmer paham apa yang kita maksud. Lalu yang kedua, flowchart. Flowchart ini digunakan untuk bagaimana si program itu dapat berjalan. Jika gagal seperti apa, jika berhasil seperti apa, dan selesainya seperti apa, atau memulainya seperti apa. Dan yang ketiga, bahasa program. Setelah pseudocode jadi dan flowchart tersusun, maka selanjutnya bangunlah program tersebut dengan bahasa program yang kita inginkan. Misalkan, ketika kita ingin membangun program tersebut pada web, maka minimal kita harus bisa mendefinisikan pseudocode dengan flowchart tersebut menggunakan bahasa program HTML, PHP, CSS, dan SQL. Materi selanjutnya, flowchart. Flowchart merupakan bagan yang menunjukkan langkah-langkah penyelesaian pada suatu masalah. Flowchart menggunakan simbol-simbol yang mempunyai arti tersendiri. Beberapa simbol flowchart. 1. Terminator. Terminator adalah simbol untuk memulai atau mengakhiri si flowchart tersebut. 2. Proses. Berfungsi untuk menyatakan proses apa yang dilakukan. 3. Decision. Berfungsi untuk pengambilan keputusan. 4. Subproses. Berfungsi untuk menyatakan proses akan tetapi secara detail. 5. Dokumen. Berfungsi untuk menunjukkan input ataupun output. 6. Data. Berfungsi untuk menyatakan data tertentu. 7. Database. Berfungsi untuk menunjukkan penggunaan database. 8. Flow direction. Berfungsi untuk menghubungkan setiap simbol-simbol pada flowchart. 9. Connector. Berfungsi untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang berbeda. Supaya paham akan simbol-simbol flowchart tersebut, ada baiknya kita melakukan praktik pada materi yang keempat, yaitu membuat flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pembuatan flowchart yang akan saya lakukan adalah belajar pada masa pandemi. Pada gambar di samping saya, terdapat sebuah flowchart di mana flowchart ini menunjukkan bagaimana runtutan kita melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi ini. Pertama, yaitu kita buat bagan mulai menggunakan Terminator dan dituliskan tulisan mulainya. Lalu ada flow direction ke bawah yang disambung dengan subproses absen online. Jadi, setelah kita bersiap, yang pertama kita lakukan adalah melakukan absen online. Selanjutnya, terdapat flow direction lagi dan terhubung pada subproses, yaitu menyimak materi. Pada menyimak materi ini, ada guru yang memberikan tugas, ada juga yang hanya menyimak saja. Nah, flow direction ke bawah ada decision. Pada decision ini ditanyakan apakah ada tugas. Kalau misalkan tidak, maka daring kamu selesai. Tapi apabila tugas, maka kita harus ke cabang yang selanjutnya, yaitu kita harus mengerjakan tugas dulu sebelum si flowchart ini selesai. Oke, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami daripada berbasis teks. Oke, assalamualaikum.